Halo Sobat Sehat, ketemu lagi bersama aku Vinanda. Pada umumnya kehamilan terjadi saat sel telur dibuahi lalu menempel di dinding rahim. Namun, hal itu tak terjadi pada kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik biasanya terjadi di tuba Fallopi, tapi tak menutup kemungkinan terjadi di bagian tubuh yang lain. Untuk tahu lebih lanjut seputar kehamilan ektopik, stay tune terus ya. Kehamilan ektopik adalah hamil di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini menyebabkan perdarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bawah. Kehamilan ektopik harus segera ditangani karena dapat berbahaya dan janin juga tidak akan berkembang dengan normal. Kehamilan berawal dari sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma. Pada proses kehamilan normal, sel telur yang telah dibuahi akan menetap di tuba Fallopi atau saluran sel telur selama kurang lebih 3 hari sebelum dilepaskan ke rahim. Di dalam rahim, sel telur yang telah dibuahi akan terus berkembang hingga masa persalinan tiba. Pada kehamilan ektopik, sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada rahim, melainkan pada organ lain. Tuba Fallopi adalah organ yang paling sering ditempeli sel telur pada kehamilan ektopik. Selain tuba Fallopi, kehamilan ektopik juga bisa terjadi di indung telur, leher rahim atau serviks, atau di rongga perut. Kehamilan ektopik tidak dapat dipertahankan karena telur yang telah dibuahi gagal bertahan hidup dan hanya akan menimbulkan komplikasi medis serviks jika dibiarkan. Oleh karena itu, kehamilan ektopik umumnya harus diangkat melalui operasi maupun penggunaan obat-obatan. Tanda kehamilan ektopik cenderung mirip dengan tanda kehamilan pada umumnya di minggu ke-4 sampai minggu ke-12. Penderita akan mengalami menstruasi yang terhenti, nyeri pada payudara saat disentuh, dan mual serta muntah. Apabila penderita melakukan tes kehamilan, hasilnya juga positif. Karena itu, kondisi hamil di luar kandungan ini sulit terdeteksi. Meski begitu, kamu sebaiknya waspada apabila mengalami gejala umum maupun gejala darurat medis berikut yang dapat menjadi gejala kehamilan ektopik. Yang pertama yaitu gejala umum. Nyeri panggul seringkali menjadi tanda pertama dari kehamilan ektopik. Keluhan ini dapat disertai dengan perdarahan ringan dari vagina. Apabila darah berasal dari tuba Fallopi, nyeri pada perut akan semakin parah. Penderita juga dapat merasakan dorongan untuk buang air besar atau BAB, atau rasa tidak nyaman saat BAB dan buang air kecil. Apabila terjadi perdarahan berat, penderita mungkin bisa mengalami rasa sakit di bahu, sebab darah akan memenuhi rongga panggul dan perut. Yang kedua yaitu gejala darurat medis. Jika sel telur yang telah dibuahi terus berkembang dalam tuba Fallopi, maka tuba Fallopi dapat pecah. Dalam kondisi ini, perdarahan hebat dalam rongga perut pun akan terjadi. Pecahnya tuba Fallopi termasuk kondisi gawat darurat medis yang membutuhkan operasi secepatnya untuk memperbaiki organ tersebut. Gejala pecahnya tuba Fallopi bisa berupa nyeri perut yang muncul mendadak, rasa tajam dan intens, sangat pusing dan ingin pingsan, wajah sangat pucat, shock atau penurunan tekanan darah yang mengganggu aliran tubuh. Gejala lain dari kehamilan ektopik yang harus diwaspadai yaitu mual dan muntah, nyeri pada perut bagian bawah, nyeri panggul, kram perut, nyeri pada satu sisi tubuh, pusing atau lemah, nyeri pada pundak, leher atau rektum, dan pingsan, walaupun jarang terjadi. Penyebab pasti dari kehamilan ektopik belum diketahui, tapi dapat terjadi karena kerusakan pada tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi sebagai saluran yang mengantarkan sel telur hasil pembuahan. Sel telur nantinya akan bergerak menuju dan berkembang di dalam rahim. Beberapa faktor yang diduga jadi penyebab kehamilan ektopik. 1. Pernah mengalami kondisi ini sebelumnya. Yang kedua, infeksi atau peradangan, infeksi tuba Fallopi, rahim, indung telur, klamidia, dan yang lainnya. Yang ketiga, kerusakan pada organ reproduksi. Yang keempat, mengkonsumsi obat kesuburan. Yang kelima, peradangan dan jaringan parut pada tuba Fallopi dari kondisi medis sebelumnya.
infeksi, atau akibat tindakan bedah. Yang keenam, faktor hormon. Yang ketujuh, kelainan genetik atau bawaan. Yang kedelapan, cacat lahir, mungkin disebabkan oleh gangguan pertumbuhan ketika masih menjadi janin dalam kandungan. Yang kesembilan, pernah melakukan operasi di bagian perut seperti usus buntu atau operasi sesar yang bisa merusak tuba Fallopi. Yang ke-10, punya endometriosis atau kondisi yang menyebabkan jaringan parut di tuba Fallopi. Dan yang terakhir yaitu sedang memakai kontrasepsi. Kehamilan ektopik dapat dialami oleh setiap wanita yang telah aktif berhubungan intim. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kehamilan ektopik, yaitu 1. Hamil di usia 34 tahun sampai 44 tahun. Yang kedua, menggunakan IUD sebagai kontrasepsi. Yang ketiga, pernah mengalami penyakit seksual menular seperti chlamydia dan gonore. Yang keempat, memiliki riwayat salpingitis atau penyakit peradangan pelvis. Yang kelima yaitu gangguan pada tuba Fallopi atau kongenital. Yang keenam, luka dari endometriosis. Yang ketujuh, pernah mengalami kehamilan ektopik sebelumnya. Yang kedelapan, sejarah ligasi tuba atau tubektomi yang gagal. Yang kesembilan, menggunakan obat-obat penyubur kandungan yang umumnya yaitu obat IVF. Dan yang terakhir yaitu merokok sebelum hamil. Diagnosis kehamilan ektopik bisa dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, pemeriksaan panggul. Dokter dapat mendiagnosis adanya gumpalan atau pertumbuhan abnormal pada tuba Fallopi. Ini karena pertumbuhan massa abnormal tersebut bisa menjadi tanda bahwa kamu mengalami kehamilan ektopik. Tes pemeriksaan panggul juga dilakukan untuk memeriksa ukuran rahim kamu. Pada kehamilan normal, ukuran rahim akan membesar, sementara pada kondisi hamil ektopik, ukuran rahim tidak membesar. Yang kedua yaitu ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan ultrasonografi berupa USG transvaginal akan membantu dokter menentukan lokasi kehamilan secara tepat. Sementara itu USG abdominal atau USG yang di perut dapat digunakan untuk memastikan kehamilan atau memeriksa keberadaan pendarahan internal. Yang ketiga yaitu tes darah. Tes darah berguna untuk mengukur kadar hormon HCG dan progesteron. Pada kehamilan ektopik, kadar kedua hormon tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan kehamilan normal. Janin pada kehamilan ektopik tidak bisa diselamatkan, sebab sel telur yang telah dibuahi tidak mampu berkembang normal di luar rahim. Cara mengobati kehamilan ektopik biasanya akan disesuaikan dengan gejala yang dialami, ukuran janin, dan kadar hormon HCG dalam darah pasien. Secara umum, dokter dapat merekomendasikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, penggunaan obat-obatan. Dokter dapat meresepkan methotrexate untuk menghentikan pertumbuhan dan perkembangan janin. Pemberian methotrexate dianjurkan pada kehamilan ektopik yang telah terdeteksi sejak dini dan tanpa perdarahan tidak stabil. Dokter akan memberikannya dalam bentuk suntikan. Sebelum kamu mengonsumsi methotrexate, dokter akan melakukan tes darah untuk mengukur kadar HCG dan fungsi organ tertentu. Namun jika kadar HCG belum berkurang signifikan setelah pemberian dosis pertama, dosis selanjutnya dapat diberikan. Efek samping dari obat ini mirip dengan gejala keguguran, yaitu kram serta pendarahan yang mengandung jaringan. Jika gejala-gejala tersebut telah terjadi, operasi lebih lanjut jarang diperlukan. Yang kedua yaitu operasi laparoskopi. Pilihan lain untuk mengatasi kehamilan ektopik adalah dengan operasi lubang kunci atau laparoskopi. Melalui prosedur ini, dokter akan mengangkat jaringan ektopik dan bagian tuba Fallopi tempat jaringan ektopik menempel. Namun bila memungkinkan, bagian tuba Fallopi tersebut cukup diperbaiki tanpa harus diangkat. Yang ketiga yaitu operasi laparotomi. Untuk menangani pasien yang mengalami perdarahan berat akibat kehamilan ektopik, dokter akan melakukan tindakan darurat berupa laparotomi. Dalam laparotomi, dokter akan membuat sayatan besar di perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba Fallopi yang pecah. Kamu tidak dapat mencegah hamil ektopik sepenuhnya, namun kamu dapat mengurangi beberapa faktor resiko tertentu dengan mengikuti gaya hidup berikut. 1. Melakukan hubungan seks yang aman dengan membatasi jumlah pasangan seksual. Yang kedua, menggunakan kondom saat berhubungan seks untuk mencegah infeksi menular seksual dan mengurangi resiko peradangan pelvis.
Yang ketiga yaitu berhenti merokok sebelum kehamilan. Yang keempat yaitu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat-obatan selama kehamilan. Yang terakhir yaitu mengunjungi dokter kandungan sesuai jadwal. Sebagian besar wanita yang mengalami kehamilan ektopik umumnya bisa hamil normal dan sehat lagi di waktu mendatang. Umumnya bila kehamilan ektopik disebabkan karena saluran tuba Fallopi yang rusak atau bermasalah, dokter akan mengangkat saluran tersebut. Lalu jika salah satu saluran tuba diangkat, satu saluran tuba lainnya yang masih sehat tetap bisa membantu proses kehamilan. Jika kehamilan ektopik disebabkan karena infeksi atau penyakit menular seksual, pengobatan dengan obat atau tindakan perawatan lain bisa membantu. Akan tetapi jika kehamilan ektopik terjadi karena paparan DES, terjadinya kehamilan normal kemungkinan kecil terjadi. Periksakan diri dan konsultasikan dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan berikutnya. Semakin dini kamu mencegah kehamilan ektopik, semakin kecil kerusakan tuba dan semakin besar kemungkinan untuk bisa hamil dengan sehat. Para ahli kandungan menyarankan untuk mencoba hamil kembali setelah 3 bulan atau sekitar 2-3 kali masa menstruasi kamu lewat. Hal ini bukan tanpa tujuan. Pasalnya menunggu selama 3 bulan berfungsi untuk mengembalikan siklus menstruasi yang normal sebelum memulai hamil. Nah, itu aja informasi tentang kehamilan ektopik yang dapat kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.